Halo pendengar, melanjutkan cerita tentang Menara Saidah. Ternyata banyak saksi mata yang mengalami secara langsung gangguan-gangguan gaib di sana. Seperti yang kita tahu, Menara Saidah memang sudah lama ditinggalkan dan seperti sudah menjadi sarang bagi makhluk-makhluk tak kasat mata. Tahukah kalian, bukan hanya setelah ditinggalkan saja, tapi ketika masih beroperasi pun, menara ini sudah banyak ditempati oleh makhluk astral. Bukan cuma satu atau dua makhluk astral yang tinggal di sana, tapi ada banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Salah satu makhluk yang terkenal di Menara Saidah adalah kuntilanak merah. Kuntilanak merah ini bukan hanya sekedar iseng kepada manusia, tapi konon katanya dia juga bisa mencelakakan manusia. Terkait hantu kuntilanak merah, ada beberapa cerita yang menggambarkan penampakan kuntilanak merah di Menara Saidah. Salah satunya cerita berikut yang sempat viral di media sosial. Cerita ini dialami oleh seorang satpam yang sempat bertugas saat Menara Saidah masih beroperasi sebagai gedung perkantoran. Berikut ceritanya. Sebut saja si satpam ini Bang Barong. Kala itu, Bang Barong belum lama bertugas sebagai satpam di Menara Saidah. Mungkin bisa dikatakan sebagai anak baru di sana. Hari itu, kebetulan Bang Barong dapat jadwal jaga malam. Malam itu, dia berjaga bareng Bang Ocoy. Mereka berjaga di pos security depan. Sekitar jam 12 malam, Bang Ocoy tiba-tiba izin pulang sebentar. Katanya ada yang ketinggalan di rumah. Dan memang rumah Bang Ocoy tidak begitu jauh dari menara ini. Jadilah Bang Barong sementara berjaga sendirian. Lagi asik-asiknya jaga sambil nyeruput kopi, tiba-tiba datang seorang perempuan dengan pakaian serba merah. Dia mengaku sebagai karyawan kantor di gedung tersebut. Perempuan itu minta izin untuk masuk ke dalam gedung dan naik ke lantai 14. Yang menurutnya kantor dia ada di sana. Dia bilang dompetnya ketinggalan di ruang kerjanya. Dan dia minta diantarkan juga ke atas oleh Bang Barong. Bang Barong sempat merasa curiga dengan kedatangan wanita itu. Dia mengaku sebagai karyawan di sana, tapi anehnya dia datang di tengah malam begini. Nggak masuk akal, kata Bang Barong dalam hati. Beberapa kali Bang Barong bertanya kepada wanita tersebut untuk meyakinkan bahwa dia memanglah karyawan di kantor itu. Walaupun sebenarnya masih setengah ragu, akhirnya dengan agak sedikit terpaksa, Bang Barong mau mengantarkan si wanita berbaju merah itu
ke lantai 14. Selanjutnya, mereka berdua berjalan menuju lobi utama Menara Saidah. Sesampainya mereka di depan pintu utama, Bang Barong pelan-pelan membuka pintu tersebut. Saat pintu dibuka, seketika juga hembusan angin keluar dari bagian dalam gedung. Bang Barong sempat diam sejenak karena dia merasa ada yang aneh di sini. Karena kalau malam hari, semua akses gedung ditutup dan dikunci, dan semua lampu dimatikan. Berikut pendingin ruangan pun dimatikan. Lantas, barusan angin dari mana? Meskipun agak merinding sedikit, Bang Barong tetap masuk ke dalam bersama si wanita bergaun merah itu. Kondisi di dalam gedung sangat sepi dan lumayan gelap. Hanya beberapa lampu kecil yang menyala, dan selebihnya hanya mengandalkan lampu senter yang dibawa Bang Barong. Untuk naik ke lantai 14, harus naik lift. Bang Barong menekan tombol lift. Sambil menunggu lift, dan supaya nggak terlalu sepi, Bang Barong mengajak ngobrol si wanita itu. Liftnya di sini lumayan agak lama ya, tanya Bang Barong ke wanita itu di depan pintu lift. Wanita itu hanya menjawab, "Iya, emang lama." Jawabannya singkat dengan ekspresi datar dan intonasi suara yang juga datar. Si wanita itu hanya melihat ke depan pintu lift saja, seperti seolah dia sedang sendirian di sana. Setelah itu, tidak ada obrolan lagi. Lumayan lama mereka berdiri di depan lift. Mungkin sekitar 5 menitan pintu lift baru terbuka. Si wanita itu masuk lebih dulu ke dalam lift. Baru selanjutnya Bang Barong yang masuk. Posisi di dalam lift saat itu, si wanita berada agak belakang dari pintu lift, sedangkan Bang Barong berdiri di depan tombol lift. Karena lantai yang dituju adalah lantai 14, maka Bang Barong menekan tombol 14. Pintu lift tertutup dan lift mulai terasa bergerak ke atas secara perlahan. Agak lama lift bergerak. Tidak ada obrolan lagi di dalam lift. Mereka sama-sama diam. Hingga akhirnya pintu lift pun terbuka. Tapi anehnya, pintu lift terbuka bukan di lantai 14, melainkan di lantai 11. Dan lagi-lagi, pas pintu terbuka, ada hembusan angin dingin yang lumayan agak kencang, berasal dari ruangan itu. Bang Barong awalnya mengira itu lantai 14. Tapi pas pintu terbuka, Bang Barong baru sadar kalau itu lantai 11. Bang Barong bingung. Lah, kenapa kebukanya di lantai 11? Apa masih ada orang di lantai ini?
Ini kan udah malam banget dan semua pintu pun udah dikunci, pikir Bang Barong dalam hati. Bang Barong sempat melangkahkan kaki selangkah keluar lift. Tapi cuma ruangan gelap dan sepi di sana. Tidak ada orang atau kegiatan di sana. Setelah memastikan ruangan tersebut aman dan tidak ada siapa-siapa, Bang Barong mundur kembali, masuk ke dalam lift, dan kembali menekan tombol 14. Pintu lift tertutup kembali, dan lift mulai bergerak naik lagi. Supaya tidak terlalu takut, Bang Barong mencoba mengajak ngobrol si wanita tadi, yang posisinya ada di belakang Bang Barong. "Mbak, udah lama kerja di sini ya?" Tidak ada jawaban. Cuma suara hembusan angin tipis yang terdengar. Bang Barong coba bertanya lagi. Siapa tahu tadi si wanita itu tidak mendengar. "Mbak, mbaknya udah lama kerja di sini?" Lagi-lagi tidak ada jawaban. Karena penasaran pertanyaannya tidak direspon, Bang Barong coba menoleh ke arah belakang. Tapi ternyata si wanita merah itu sudah tidak ada di sana. Jadi posisi saat itu cuma Bang Barong aja sendirian di dalam lift. Bang Barong kaget. Jantung mulai berdegup kencang. Dia sempat berpikir, apa cewek tadi keluar di lantai 11 ya? Kayaknya nggak mungkin. Tadi jelas-jelas nggak ada orang di sana. Dan gue juga lihat nggak ada yang keluar dari lift. Lah, terus kemana ya? Tak lama kemudian, lift berbunyi. Ting! Menandakan lift sudah sampai di lantai 14. Pintu lift terbuka. Jantung Bang Barong semakin berdetak kencang. Rasanya seperti mau copot. Dia mencoba keluar lift untuk memeriksa ruangan di lantai 14. Pelan-pelan, Bang Barong melangkahkan kakinya keluar lift. Dia melihat sekeliling ruangan. Perlu kalian ketahui, ruangan lantai 14 ini lumayan agak luas, dengan konsep kubikal-kubikal meja kerja. Ruangan lumayan gelap. Tidak ada kegiatan ataupun orang yang masih di sana. Tapi di ujung ruangan ada kubikal yang masih terang sendirian. Seperti monitor komputer yang masih menyala. Entah mungkin penasaran. Bukannya masuk kembali ke dalam lift dan turun, Bang Barong malah pelan-pelan berjalan mendekati kubikal tersebut. Bermodalkan senter yang dibawanya. Sesekali dia menyoroti bagian lain dari ruangan itu. Tapi memang tidak ada siapa-siapa. Bang Barong masih penasaran dengan kubikal itu. Dia berjalan semakin dekat ke arah kubikal yang menyala itu. Samar-samar
mulai terdengar suara touch keyboard yang ditekan. Seperti ada yang mengetik di sana. Semakin dekat, suara ketikan itu semakin jelas. Bang Barong semakin penasaran. Siapa nih yang jam segini masih kerja? Pikir Bang Barong dalam hati. Namun, saat Bang Barong mencoba melihat siapa di balik layar komputer itu, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya. Sontak, Bang Barong kaget. Dia terjatuh dan senternya pun jatuh. Sehingga penglihatannya seketika gelap. Dan anehnya, layar monitor yang tadinya menyala malahan mati. Ya, seperti tidak pernah menyala sama sekali. Dan memang tidak ada orang di sana. Bang Barong berusaha mencari senternya, yang akhirnya dia dapatkan. Bang Barong mencoba menyoroti senter ke arah kubikal tadi. Tapi benar-benar kubikal itu rapi dan tidak ada tanda-tanda orang bekerja di sana barusan. Bang Barong juga menyoroti senternya ke semua sudut ruangan lantai 14. Tapi tidak ada orang. Lantas, siapa yang menepuk pundaknya tadi? Bang Barong jelas makin panik. Dia sadar kalau dia sedang dikerjai makhluk halus. Bang Barong sedikit berlari meninggalkan ruangan itu. Dia sempat berhenti di depan lift dengan niatan ingin turun menggunakan lift. Tapi pintu lift tidak kunjung terbuka. Semakin panik, Bang Barong langsung berlari menuju ke tangga darurat. Bang Barong menuruni tangga darurat dari lantai 14 dengan tujuan sampai lantai dasar. Dia menuruni tangga secepat mungkin dan sekuat tenaga. Nafasnya mulai tersengal-sengal. Bulir-bulir keringat semakin deras mengucur. Lantai demi lantai dilewati, sampai akhirnya tiba di sekitar lantai 5. Saking lelahnya, Bang Barong sempat beristirahat di sana sambil mengatur nafas. Dia sempat berpikir, posisinya sekarang sudah agak aman. Tapi ternyata gangguan belum selesai. Baru atur nafas sebentar, tiba-tiba ada suara langkah kaki berjalan lumayan cepat dari lantai atas, menuruni tangga seakan-akan berusaha mengejar Bang Barong. Bang Barong kaget dan langsung melanjutkan menuruni anak tangga. Karena sudah kelelahan, nafas Bang Barong semakin pendek-pendek dan kepalanya mulai pusing serta matanya
mulai sedikit berkunang-kunang. Sampai akhirnya di tangga darurat lantai 2, Bang Barong merasakan ada yang aneh di tangannya. Tangan Bang Barong yang sedari tadi memegangi pegangan tangga yang keras, kini rasanya pegangan tangga itu agak sedikit lunak dan malah seperti daging yang dingin. Bang Barong coba melihat apa yang dia pegang. Dan ternyata Bang Barong memegang potongan tangan manusia yang kulitnya sudah pucat dan dingin. Karena saking letihnya menuruni tangga dan juga saking takutnya, akhirnya Bang Barong pingsan di tangga darurat itu. Tak lama kemudian, Bang Barong ditemukan oleh Bang Ocoy. Mungkin Bang Ocoy bingung pas kembali ke pos security, tapi Bang Barong tidak ada di tempat. Dan akhirnya dia mencari Bang Barong dan menemukannya dalam kondisi pingsan. Demikian cerita malam ini. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman mistis lainnya, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar atau di email kami. Ingat, jangan tidur sendirian.